Hello everyone, let me introduce myself. My name is Prita Julia Jordan. I'm from the SE24BX Class Information System Study Program. I will present about the environment and corporate culture, which is the text of management, which is taught by Ms. Nabila Putri Maharini SMFM. Introduction. With my company, the environment and corporate culture are two important elements that influence long-term performance and success. The external environment influences the company from the outside, while corporate culture is an internal identity that comes. I guide for every individual within it. Yang pertama, lingkungan eksternal atau the external environment. Lingkungan umum atau general environment ini mencakup kondisi di mana kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan demografis yang memengaruhi semua organisasi dalam suatu industri. Misalnya, perubahan teknologi, regulasi pemerintah, atau tren sosial yang berdampak pada gaya hidup dan kebutuhan konsumen. Dua, lingkungan tugas atau task environment. Ini adalah faktor yang berinteraksi langsung dengan perusahaan, seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan lembaga pengatur. Lingkungan tugas sangat penting untuk manajemen karena memengaruhi operasional sehari-hari. Contoh penerapan, perusahaan yang beroperasi di bidang teknologi perlu selalu mengikuti perkembangan teknologi baru untuk tetap bersaing. Di sisi lain, perusahaan makanan mungkin harus memantau perubahan preferensi konsumen terhadap makanan sehat dan organik. Yang kedua, budaya corporate atau corporate culture. Budaya corporate adalah nilai, keyakinan, dan norma yang dianut oleh anggota organisasi dan menjadi panduan dalam berperilaku serta membuat keputusan. Budaya ini bisa memengaruhi cara kerja tim, hubungan antar karyawan, serta cara perusahaan yang dilihat oleh masyarakat. Elemen budaya korporat melingkupi simbol dan ritual. Simbol adalah objek atau logo yang menggambarkan identitas perusahaan, sedangkan ritual adalah praktik kebiasaan sehari-hari yang dijalankan untuk memperkuat budaya. Misalnya, Google terkenal dengan budaya kerja fleksibelnya yang tercermin dalam kantor-kantor yang penuh fasilitas santai. Contoh penerapan, yang pertama perusahaan startup, teknologi cenderung memiliki budaya adaptif dan inovatif agar bisa terus berkembang sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, perusahaan penerbangan yang membutuhkan stabilitas dan akurasi tinggi mungkin menerapkan budaya stabilitas untuk menjaga kebutuhan dan kepercayaan nasabah. Yang ketiga, hubungan lingkungan dan budaya corporate. Lingkungan eksternal seringkali menuntut perubahan dan penyesuaian dari budaya internal. Misalnya, jika ada perubahan regulasi atau peningkatan persaingan, perusahaan mungkin harus lebih merubah budaya kerja mereka agar lebih fleksibel atau inovatif. Budaya korporat yang kuat membuat perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan memberikan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Lingkungan dan budaya korporat adalah dua aspek yang saling berhubungan dan berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Lingkungan memengaruhi operasional dan strategi perusahaan lebih luas. Sementara, budaya korporat memengaruhi bagaimana anggota organisasi berinteraksi dan bekerja. Perusahaan yang memahami dan mengelola kedua aspek ini dengan baik dapat menciptakan keunggulan yang berkelanjutan dan budaya kerja yang sehat. Okay, so that's all my presentation. If there are any mistakes, I'm sorry. That is all, and thank you. Bye bye.